warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia dari kelas 11 OTKP 1. Kultum saya hari ini bertema tentang bahaya penyakit lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMKN 50 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SMKN 50 Jakarta, dan teman-teman yang saya sayangi. Masrul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta, menggunjing, memfitnah orang lain, dan lain sebagainya." Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah SWT akan berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik." Mengenai penyakit lisan ini banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dengan maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak nanti. Di dunia, contohnya orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Wahai kalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumah." Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu atas segala hal, maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa di dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Adapun yang satunya ketika hidupnya ia bergemar mengadu domba di antara kaum muslimin." Dan tidak hanya sampai di situ saja. Di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita.
Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Baik itu dalam rangka membaca Al-Quran ataupun berzikir dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya mampu menjaga lisan dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin ia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka akan menjamin baginya surga. Nah, adapun nih cara mencegah lisan kita, yaitu pertama, meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengetahui maksud dari setiap perkataan yang diucapkan oleh lisan kita. Allah berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kedua, menghayati dan merenungi keutamaan dan pentingnya menjaga lisan. Ketiga, bergaul dengan orang yang pandai menjaga lisannya. Keempat, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Apakah perkataan tersebut mengandung manfaat ataukah sebaliknya mengandung mudarat? Jika perkataan tersebut diprediksi menimbulkan mudarat atau tidak ada manfaatnya sama sekali, maka yang terbaik adalah diam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tips sederhana dengan nasihatnya, barang siapa banyak bicaranya, maka akan banyak tergelincirnya. Barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah lebih pantas untuknya. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.